Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah war-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di sekitar hadis yang dicatat dalam kitab Bulughul Maram dengan syarah Ibanatul Ahkam, yakni hadis nomor ke-75 jilid kedua dari Ibanatul Ahkam. Saya akan bacakan dulu mengenai hadis tersebut. An Ummi Atiyata qalat umirna an nukhrija al-awatiqa wal quyada fil idain yashhadna al-khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilu quyadu al-musalla. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah, kami diperintahkan untuk keluar dengan para gadis dan wanita-wanita yang sedang haid pada saat 2 hari raya. Yashhadnal khairah, kami menyaksikan berbagai macam kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwahnya muslimin. Dan kami menghindari orang-orang atau wanita yang sedang haid al-musalla untuk sholatnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, dapat kita pahami bahwa pada awalnya ketika kami diperintah, ini awalnya tidak seperti biasanya atau kebalikannya. Jadi kebiasaan waktu itu memang para wanita tidak keluar seperti biasanya. Karena tentu kita pahami bahwa tempat sholat untuk wanita itu yang lebih baik adalah di rumah. Tapi ketika peristiwa 2 hari raya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Ummi Atiyah bahwa para wanita disuruh untuk keluar, baik itu para gadis ya, ataupun yang sedang haid, karena ini tidak biasanya. Sehingga dapat menyaksikan berbagai macam kebaikan pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tentang dakwahnya kaum muslimin. Inilah yang dikatakan pada saat sekarang melihat syiar Islam pada saat itu, pada saat 2 hari raya. Di sini dijelaskan bahwa telah disyariatkan para wanita untuk keluar pada 2 hari raya ilal musalla. Ini diartikan sebagai tempat sholat atau lapangan, dan tidak ada perbedaan antara baik itu yang masih gadis ataupun para remaja. Begitupun dengan orang-orang atau wanita-wanita yang sedang haid, kecuali pada saat pelaksanaan sholatnya. Oleh karena itu, dalil ini menunjukkan bahwa bagi para wanita pada saat Idul Adha maupun Idul Fitri, maka disunnahkan untuk semua keluar,
Bahkan kalau kita lihat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri, Rasulullah menempatkan suatu tempat khusus untuk penyelenggaraan ibadah sholat dua hari raya tersebut. Makanya dalam beberapa keterangan Rasulullah bahkan mensunatkan ketika pergi ke tempat musola atau ke lapangan, Rasulullah mengambil jalur yang satu, kemudian ketika pulangnya mengambil jalur atau jalan yang lain. Ini menunjukkan adanya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau melaksanakan ibadah sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Dengan hadis ini pun kita bisa memahami bahwa ternyata sholat dua hari raya, baik laki-laki, karena memang ini tidak disebutkan karena sudah menjadi keumuman bagi laki-laki supaya sholat di luar rumah. Tapi ini menunjukkan kekhususan bagi para wanita pada saat itu, tidak seperti kebiasaan sholat-sholat yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika sholat wajib saja, janganlah kalian menghalangi. Ini menunjukkan bahwa tidak biasa. Janganlah kalian menghalangi wanita-wanita untuk sholat di masjid. Nah, ini menunjukkan ketidakbiasaan sholat wajib juga dilaksanakan di masjid bagi para wanita. Wa buyutahunna khairum minhunna, dan rumah-rumah bagi para wanita itu adalah tempat yang baik untuk melaksanakan sholat. Tapi lain halnya dengan masalah sholat dua hari raya. Ternyata Rasulullah secara khusus memerintahkan kepada para wanita, semua wanita, untuk pada saat itu keluar untuk melaksanakan sholat dua hari raya. Bahkan orang-orang yang dilarang melaksanakan sholat hari raya, yakni adalah wanita yang haid, tetap diperintahkan untuk keluar. Hanya saja ketika pelaksanaan sholatnya, maka para huyat atau wanita-wanita yang haid tidak diperkenankan untuk melaksanakannya. Itu diantaranya mengenai hadis nomor 76 dari jilid kedua Syarah Bulughul Maram, yakni syarah kitab Banatul Ahkam. Karena memang Syarah Bulughul Maram itu sudah lebih daripada 3, ada yang umpamanya Subul Salam, bahkan sekarang ada lagi syarah yang baru. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita menjadi yakin bahwa memang sudah menjadi sebuah keumuman atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para wanita juga untuk ikut menghadiri sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.